Bab 226. Dia bekerja sangat keras sepanjang hari untuk uang yang sedikit itu. Tapi dia tidak puas dengan 1 miliar. Dia terlalu serakah. Kesan Una terhadap Levi memburuk seketika. Saya pikir dia adalah pria yang baik hati dan berpengetahuan untuk menyelamatkan hidup kakek tadi malam. Tapi menurutku dia hanyalah orang yang serakah dengan kepribadian yang buruk. Dia pikir dia pantas mendapatkan 10 miliar karena dia menyelamatkan seseorang ketika dia hanya bisa mendapatkan beberapa ribu dari kerja sehari. Tapi aku tidak bisa melepaskan kemarahanku padanya sekarang karena dia menyelamatkan kakek tadi malam. Kata Una sambil tersenyum. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah saya berdiskusi dengan keluarga saya, Tuan Garrison. Levi mendesak mereka. Tolong pergi sekarang. Aku tidak butuh 1 sen pun darimu. Toh aku tidak kekurangan uang. Una pergi dengan asistennya sesudahnya. Kami tahu Levi sedang berusaha keras untuk mendapatkannya. Dia menyiratkan kepada kami bahwa dia menginginkan 10 miliar sambil menolak tawaran kami di permukaan. Tidak mungkin dia tulus tidak membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar ini. Mari kita bahas masalah ini dengan kakek dan yang lainnya. Aku tidak menyangka dia menjadi brengsek seperti itu. Orang-orang malang ini adalah yang paling serakah seperti yang aku harapkan. Wajah Una berkerut karena marah. Tapi sedikit yang mereka tahu bahwa Levi tidak peduli tentang uang. 1 triliun tidak berarti apa-apa baginya, apalagi hanya 1 miliar. Levi sangat marah dengan kedatangan Una yang tiba-tiba dan tidak diinginkan. Dia terus fokus pada pekerjaannya setelah mereka pergi. Rumah keluarga Gonzales adalah villa terbesar dan termewah di Northampton. Anggota keluarga Gonzales membangun rumah sakit swasta di sebelah villa karena khawatir dengan kesehatan Winston. Rumah sakit itu dilengkapi dengan 3 helikopter dan 40 staf medis. Layanan mereka eksklusif hanya untuk keluarga Gonzales. Winston Gonzales sedang beristirahat pada saat itu. Dia merasa baik-baik saja setelah dibawa kembali ke villa tadi malam dan kondisinya membaik secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Winston sedang mendiskusikan teknik ajaib Levi dengan Linden ketika Una kembali ke villa. Tanya Winston terburu-buru. Apakah kamu menemukannya, Una? Aku menemukannya. Dia bekerja untuk perusahaan penggerak semut. Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Aku punya foto-fotonya di sini. Una menyerahkan beberapa foto kepada kakeknya dan anggota keluarga lainnya. Levi bekerja dengan rajin sambil mengenakan seragam perusahaan di bawah terik matahari di foto. Dia menghasilkan beberapa ribu dari pekerjaannya saat ini. Jadi dia dianggap kaya di antara rakyat jelata, kata Una. Winston langsung menanyainya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berterima kasih padanya? Aku menyuruhmu untuk memberinya 100 juta, bukan? Iya, tapi dia menolakku. Una memasang wajah panjang. Apa? Dia menolak 100 juta. Pemuda itu memiliki kepribadian yang hebat. Winston terkesan oleh Levi. Bukan itu masalahnya, kakek. Dia terlalu serakah. Dia menolakku bahkan setelah aku mencoba menawarkannya 1 miliar. Kurasa dia berencana untuk mendapatkan 10 miliar dari kita setelah mengetahui identitasmu. Semua orang tersentak setelah mendengarkan penjelasan Una. 10 miliar adalah jumlah yang sangat besar untuk orang biasa yang bekerja sebagai penggerak. Winston mengerutkan kening. Apakah dia mengatakan itu dengan keras? Una menjelaskan kejadian itu secara detail. Winston mengangguk setelah dia selesai. Kau benar, dia berencana mendapatkan 10 miliar dari kita. Apa yang harus kita lakukan, kakek? Kupikir sia-sia menawarkan 10 miliar kepada orang seperti dia, kata Una. Anggota keluarga lainnya juga memasang ekspresi menghina. Itu benar, saya tidak berpikir dia akan berhenti di 10 miliar. Dia akan terus meminta lebih karena status Anda sebagai orang terkaya di Northampton. Bab 227. Winston terkejut, tapi dia tidak mengeluarkan getaran seperti ini tadi malam. Una berbagi pemikirannya. Saya pikir ini adalah taktiknya untuk bermain keras. Dia berusaha memaksimalkan keuntungan yang bisa dia dapatkan dari kami. Itu benar, dia pasti meninggalkan tempat kejadian dengan sengaja tadi malam setelah mengetahui status luar biasa kita. Dia ingin kita menemukannya sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dari kita. Winston menghela napas. 10 miliar tidak masalah. Tapi saya rasa dia tidak pantas mendapatkan uang ini. Aku akan melihat latar belakangnya secara detail. Una kesal. Perusahaan Zoe berjalan baik baru-baru ini.
Dia bahkan punya rencana untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lopez dan mendirikan perusahaan baru. Tetapi keluarga Lopez melihat melalui tindakannya meskipun dia sangat berhati-hati. Pengkhianat. Aaron dan keluarganya semua pengkhianat. Teriak Henry marah. Ekspresi Harry menjadi gelap juga. Samuel dan Melanie berkata bersamaan. Kakek, kami sudah memberitahumu bahwa Zoe tidak peduli padamu. Lihat apa yang dia rencanakan sekarang. Dia memutuskan hubungan dengan keluarga Lopez. Apakah dia punya nyali untuk melakukannya? Saya masih salah satu pemegang saham perusahaannya. Harry meraung. Jika dia berencana untuk mendirikan perusahaan baru, maka dia pasti sudah memikirkan cara untuk menangani masalah ini, kakek, kata Samuel. Tanya Fabian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perusahaan Zoe menerima beberapa ratus juta investasi akhir-akhir ini. Aku bahkan mendengar Morris Group akan berkolaborasi erat dengannya di masa depan. Itulah masalahnya. Kita tidak bisa menghentikannya. Dia bisa menyerahkan Imperial Midos kapan saja dengan modal yang dia miliki saat ini. Saham kakek tidak akan ada bedanya. Henry menjawab. Harry juga menghela nafas. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi. Samuel bersuara tiba-tiba. Aku punya ide, kakek. Harry dan yang lainnya langsung melihatnya. Apa idenya? Cepat beritahu kami. Apakah kamu masih ingat adik laki-lakiku yang ingin aku perkenalkan pada Zoe di masa lalu? Iya, Samuel tersenyum puas. Kakakku akan datang ke Northampton besok. Dia peretas yang brilian. Dia bisa meretas hampir semua sistem perusahaan. Ideku adalah membiarkan saudaraku, Chris, meretas akun Imperial Midos dan mentransfer semua uangnya ke rekening kakek. Kamu adalah salah satu pemegang saham perusahaan, jadi Zoe tidak dapat mengambil tindakan hukum apapun terhadap Anda. Semua orang memikirkan ide itu. Zoe tidak akan bisa berbuat apa-apa setelah uang tersebut ditransfer ke rekening kakek. Dia tidak akan berani menuntut kita, apalagi Aaron dan istrinya. Harry merenungkannya sejenak sebelum dia berkata, "Iya, itu layak. Dia tidak bisa melakukan apa-apa pada saat uang ditransfer ke rekening saya. Ini sama seperti sebelumnya ketika saya mengambil 100 juta yang diberikan kepada mereka oleh keluarga Rogers. Mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Kita harus mengacaukan Aaron dan keluarganya. Mereka terlalu sombong akhir-akhir ini. Kudengar Aaron mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan membeli rumah baru dan mobil baru. Henry dan anggota keluarga Lopez lainnya tidak senang dengan nasib baik Aaron. Mereka berharap dapat merusak momen bahagia bagi Aaron dan keluarganya. Sementara itu, Zoe dan keluarganya tidak menyadari persiapan keluarga Lopez. Aaron dan Caitlin merayakan kesuksesan keluarga setiap hari selama itu berlangsung. Keesokan harinya, Chris tiba di Northampton. Harry menyambutnya secara pribadi dan bahkan mentraktirnya makan mewah. Kemudian mereka mulai menjalankan rencana mereka. Aku butuh beberapa informasi tentang perusahaan, kata Chris. Harry Lopez adalah salah satu pemegang saham Imperial Midos, jadi mudah baginya untuk mendapatkan informasi rahasia tentang perusahaan. Bab 228. Dia bahkan bisa mendapatkan beberapa informasi paling rahasia tentang rekening perusahaan. Baiklah, serahkan padaku. Samuel dan Chris meninggalkan rumah untuk menjalankan rencana mereka di tempat terpencil. Tetapi saudara-saudara bukan satu-satunya di tempat itu. Ada 3 orang lain di tim mereka. Mereka mulai bekerja di dalam pabrik yang ditinggalkan. Semalam, mereka berhasil meretas sistem Imperial Midos Limited dan mengakses akun perusahaan. Haha, ada lebih dari 635 juta di akun Imperial Midos Limited. Samuel dan Chris tercengang. Saya pikir Zoe Lopez tidak punya waktu untuk menggunakan uang ini karena dia menerima jumlahnya baru-baru ini. Samuel berkata dengan nakal. Bagus. Uang itu milik kita sekarang. Chris tertawa tiba-tiba. Semua uang dalam rekening Imperial Midos Limited ditransfer dalam waktu kurang dari 5 detik. Chris dan Samuel tersenyum puas. Saya yakin Harry Lopez dan keluarganya tidak melihat ini datang. Kami tidak mentransfer uang ke rekening Harry. Sebaliknya, kami memindahkan semua uang itu ke rekening bersama di luar negeri atas nama kami. Kami akan menargetkan keluarga Lopez sekarang. Mata Chris berkilat penuh semangat. Iya, ayo cepat. Aku kembali ke Northampton 2 bulan lalu dengan tujuan semata-mata mengumpulkan informasi keuangan rahasia tentang keluarga Lopez. Samuel memasang senyum termenung.
Alasan dibalik kembalinya Samuel ke negara itu adalah untuk mencuri kekayaan keluarga Lopez. Dia telah menghabiskan 2 bulan terakhir untuk mendapatkan kepercayaan Harry dan mengumpulkan informasi penting tentang status keuangan keluarga. Kemampuan seorang hacker terbatas tanpa informasi apapun. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencari celah terlebih dahulu. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini terjadi. Awalnya, saya tidak ingin melaksanakan rencana saya begitu cepat, tetapi semua usaha saya akan sia-sia begitu Zoe memutuskan hubungan dengan keluarga Lopez dan mendirikan perusahaannya sendiri. Jadi ini adalah waktu terbaik untuk mengambil harta mereka dan melarikan diri. Kami akan menyalahkan keluarga Lopez. Mereka tidak mungkin menjelaskan diri mereka sendiri setelah ini. Kami telah berbohong kepada Melanie selama ini dengan latar belakang keluarga kami yang kaya di luar negeri. Ada 150 juta di akun Lopez Group. Aset perusahaan cabang lainnya bertambah hingga 60 juta. Mereka memiliki total 20 juta di akun pribadi mereka. Jadi kami melihat jumlah 200 juta, 30 juta dari keluarga Lopez. Chris dan timnya meretas akun mereka dengan mudah. Semua uang di bawah kepemilikan keluarga Lopez dipindahkan begitu Chris menekan keyboard. Hahaha, kita punya 800 juta sekarang. Uang ini cukup untuk kita hidup tanpa beban selama sisa hidup kita. Samuel dan Chris saling berpelukan erat. Setelah itu, Chris memalsukan beberapa laporan rekening bank untuk meyakinkan Harry bahwa uang tersebut telah ditransfer ke rekeningnya. Mereka juga menghapus semua jejak transaksi lainnya dengan menggantinya dengan angka palsu. Untuk sementara, anggota keluarga Lopez masih dapat melihat saldo di rekening bank mereka, tetapi uang itu, pada kenyataannya, hilang. Samuel dan Chris pasti sudah kabur saat mereka menyadari kebenarannya. Selain itu, mereka mentransfer uang itu ke rekening bank luar negeri yang terdaftar atas nama Harry Lopez. Jadi Harry akan menjadi kambing hitam karena catatan transaksi akan menunjukkan bahwa dia mentransfer semua uang ke rekeningnya. Tapi uang itu akan hilang tanpa jejak pada saat itu. Samuel dan saudaranya dapat memalsukan latar belakang keluarga kaya mereka karena mereka menipu lebih dari 10.000 menggunakan metode itu dalam beberapa tahun terakhir. Kamu sudah ditakdirkan sekarang, keluarga Lopez. Sayang sekali aku tidak bisa tidur dengan Zoe. Samuel meratap. Bab 229. Pada saat itu, Harry dan yang lainnya sedang menunggu kabar terbaru dengan cemas. Sebuah pesan dikirim ke nomor pribadi Harry, kami telah berhasil mentransfer semua 635 juta dari Imperial Midos Limited. Harry sengaja memeriksa rekening banknya dan memverifikasi bahwa itu benar. Sedikit yang mereka tahu, Harry hanya mengakses pernyataan palsu karena uang itu sudah menjadi milik Chris dan Samuel. Saudara-saudara kembali pada tengah malam. Kakek, saya pikir Anda harus memberitahu Zoe dan keluarganya bahwa Anda mentransfer uang itu untuk menyelamatkan masalah. Mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kami jika kami melakukan itu. Samuel menipu Harry. Henry mengangguk setuju. Itu benar. Akan merepotkan kita jika mereka menghubungi polisi setelah menyadari uangnya hilang. Oke, aku akan pergi besok. Harry setuju. Samuel dan saudaranya bertukar senyum jahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang karena kami meyakinkan Harry Lopez untuk mengakui perbuatannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita mulai besok dan seterusnya. Keesokan harinya, Zoe diberitahu oleh Departemen Keuangan tentang berita buruk ketika dia tiba di perusahaan. Semua uang mereka di rekening perusahaan hilang. Apa? Zoe tercengang. Semua uangnya hilang. Tidak ada yang tersisa di akun perusahaan. Zoe hampir pingsan karena shock. Tenang, Mas Lopez. Teknisi kami sedang menyelidiki masalah ini. Mereka mengatakan uang itu ditransfer ke rekening pribadi. Kata orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keuangan. Zoe bingung. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa memindahkan uang ke dalam rekening perusahaan? Ini bisa terjadi dalam dua keadaan. Kemungkinan pertama adalah kita menghadapi peretas yang sangat terampil. Kemungkinan berikutnya adalah orang dalam yang melakukan penggelapan ini. Mereka mengetahui informasi rahasia tentang akun perusahaan dan bahkan mengetahui kata sandi firewall. Petik 2. Zoe berkata tanpa ragu-ragu, ayo hubungi polisi. Harry tiba bersama keluarganya pada saat itu. Apakah benar-benar perlu memanggil polisi, Zoe? Lagi pula ini masalah keluarga. Dia berkata. Hah? Ada apa, kakek? Zoe bingung.
Harry memasang senyum lembut. Zoe, saya mentransfer semua uang ke rekening pribadi saya karena saya khawatir Anda tidak akan membuat penilaian yang baik dengan sejumlah besar uang yang diterima dari investasi. Zoe menatap Harry tak percaya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu, kakek? Uang ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu modal investasi yang saya terima dari Morris Group. Itu tidak benar, Zoe. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku memberikan Imperial Midos Limited kepada keluargamu di masa lalu, dan aku adalah salah satu pemegang sahamnya. Jadi pada akhirnya, perusahaan ini milik keluarga Lopez. Itu benar. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu meninggalkan keluargamu dan mengkhianati leluhurmu? Melanie dan Samuel menyalahkan Zoe. Bukan itu maksudku, kakek. Aku masih anggota keluarga Lopez. Suara Zoe bergetar. Harry sangat marah. Biar saya jujur, saya mengambil uang itu. Kita harus tetap bersatu sebagai keluarga dan berbagi kekayaan ini jika Anda adalah anggota keluarga Lopez. Jika Anda menganggap diri Anda sebaliknya, jangan ragu untuk memanggil saya polisi. Harry pergi dengan marah bersama yang lain sesudahnya. Zoe merosot ke lantai tanpa daya. Apakah mereka bahkan keluargaku? Beraninya dia menyebut dirinya kakekku. Bagaimana mereka bisa berperilaku begitu tidak masuk akal? Zoe tidak punya pilihan lain selain pulang ke rumah karena dia tidak bisa melanjutkan proyek apapun tanpa uang di rekening perusahaan. Harry telah memberitahu Aaron dan Caitlin secara pribadi juga. Dia bertindak sombong bahkan ketika dia mengambil uang itu tanpa persetujuan seolah-olah Aaron dan Zoe bersalah karena tidak menyerahkan uang itu kepadanya sejak awal. Zoe dan ibunya saling berpegangan dan menangis. Bab 230. Kenapa kita menjalani kehidupan yang begitu sulit? Kami berdua menikah dengan pria yang tidak berguna. Levi sudah membuktikan ketidakmampuannya, apakah kamu mencoba menyamai langkahnya juga? Caitlin menangis terseduh-seduh. Balas Harun, aku tidak kompeten. Jangan bandingkan aku dengan Levi Garrison. Lalu mengapa kamu tidak mengambil tindakan apapun ketika ayahmu menggertak kami? Dia mengambil alih 600 juta dari kami. Dapatkan kembali uang untuk keluarga kami. Mengapa kamu masih di sini? Caitlin menegur dan mendorong Aaron. Aaron memecahkan gelas di lantai. Aku juga ingin melakukan itu, tapi kamu tahu betul kepribadian ayahku. Tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan uang itu kembali saat ini. Teriak Harun. Kalau begitu panggil polisi. Kami punya bukti yang diperlukan untuk mengambil tindakan hukum. Caitlin menambahkan. Tapi itu ayahku. Bagaimana aku bisa memanggil polisi padanya? Itu tindakan tidak berbakti. Bagaimana kamu mengharapkan aku menghadapi leluhurku di akhirat? Harun marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melepaskan masalah ini sekarang? Ayo pikirkan cara. Aaron dan Caitlin tidak tahu bagaimana mereka harus melanjutkan. Aku akan pergi mencari Levi. Dia adalah harapan terakhir dan satu-satunya Zoe. Sementara itu, seluruh keluarga Lopez merayakan acara yang menggembirakan itu. Mereka sangat senang akhirnya mengajari Aaron dan keluarganya pelajaran karena keluarganya telah berada di bawah kulit mereka. Kata Melanie pada Harry, kakek, kesuksesan ini dimungkinkan karena suamiku dan saudaranya. Harry tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Namun, Samuel buru-buru menambahkan karena khawatir Harry akan menemukan rekening bank yang kosong dengan mencoba melakukan transaksi. Tidak perlu terburu-buru untuk hadiahnya, kakek. Mari kita gunakan uang itu hanya setelah masalah ini selesai. Mari kita tinggalkan uang itu sendiri untuk saat ini. Baiklah, Samuel, aku akan mendengarkanmu. Mari kita bagikan uangnya hanya setelah masalah ini selesai. Harry setuju. Kakek, aku menemani Chris mengunjungi temannya di South City. Kami akan kembali dalam 2 hari. Kamu harus tinggal di sisi kakek, Melanie. Bantu keluarga untuk melawan Zoe dan keluarganya jika mereka mencoba melakukan sesuatu yang bodoh. Samuel menyarankan. Tentu, jangan khawatir, sayang. Aku akan ada di sini saat kamu pergi. Melanie tersenyum. Setelah itu, Samuel dan Chris melarikan diri dengan cepat ke tujuan yang tidak diketahui orang lain. Keluarga Lopez, yang tidak menyadari kebenarannya, terlena dalam fantasi mereka untuk memiliki 600 juta dolar. Harry menyeringai. Keluarga Lopez sekarang memiliki aset senilai hampir 1 miliar. Kami akan fokus untuk memperluas bisnis keluarga kami mulai sekarang. Levi tidak marah ketika mengetahui berita itu.
Sebaliknya, dia merasakan keanehan pada pergantian peristiwa. Tapi itu tidak mungkin. Kakekmu seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mentransfer semua uang itu, bahkan dengan statusnya sebagai salah satu pemegang saham. Transaksi seperti itu memerlukan persetujuanmu dan juga persetujuan Departemen Keuangan. Kejelasan menyapu Zoe setelah mendengarkan pengingat Levi. Itu benar. Tidak mungkin, apalagi aku satu-satunya orang yang tahu kata sandinya. Levi tersenyum. Hanya ada satu kemungkinan dalam kasus ini. Mereka meretas akun perusahaan dan mengambil uang secara ilegal. Apakah kamu mengatakan bahwa kakek menyewa seorang peretas? Tanya Zoe. Itu benar. Seorang peretas dapat dengan mudah meretas akun Imperial Midos Limited jika kakekmu memberi makan peretas itu dengan informasi yang dia ketahui. Levi mengangguk. Tapi ini tidak masuk akal. Jika kakek mempekerjakan seorang peretas untuk melakukan pekerjaan itu, dia tidak perlu memberitahu saya tentang perbuatannya. Dia mengakui kejahatannya tanpa alasan yang jelas. Zoe bingung. Levi mengelus dagunya. Dia juga terjebak dalam kebingungan. Benar, ini mencurigakan. Kenapa dia memberitahumu? Bersambung.